Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Ajeng Dinanti dan selamat datang di ruang tengah yang sangat nyaman di tengah-tengah kita. Wow, ini merupakan persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak kita untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Nah, pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan ngebahas berbagai pertanyaan yang sering masuk di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Jadi pertanyaan yang masuk tuh di situ banyak banget, macam-macam banget, mulai dari seputar keluarga, bisnis, terus kesehatan, bahkan sampai ke hukum negara. Nah, nanti akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan ini yang gak hanya dilihat dari perspektif agama aja bersama Ustadz yang kompeten, tapi juga di sini kita akan ngobrol bersama para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, kali ini kita masih berkolaborasi bersama Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri kamu, di mana kamu bisa menemukan podcast inspiratif dari speaker yang terkurasi, mulai dari tentang karir, tentang skill, tentang kesehatan, bahkan sampai tentang relationship juga nih. Kalau pengen tahu info selanjutnya, silahkan langsung cek aja Instagramnya di @inspigo.id, dan kalau pengen dengerin podcast inspiratifnya, langsung download aplikasinya ya di Google Play dan juga di Apple App Store. Dan juga kita berkolaborasi bersama Kelas Penyiar Indonesia, spesial untuk kamu yang ingin berkarir di dunia broadcasting, pengen kerja di radio, pengen kerja di TV atau di media digital masa kini, bisa nih cek aja info selengkapnya di Instagram @kelaspenyiar_id. Hai semuanya yang lagi di rumah, yang lagi mendengarkan dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan baik dan tentunya puasanya semoga masih pada lancar, amin. Kita sama-sama tahu lagi di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menyarankan kita untuk gak kemana-mana dulu, di rumah aja, dan sekarang program vaksinasi pun sedang berjalan meskipun di bulan puasa masih tetap dijalankan, tapi penasaran gak sih sebenarnya kita lagi puasa boleh nggak sih divaksin, batal nggak ya puasanya? Nah terus gimana dari sisi kesehatannya? Kita akan bahas di sini hari ini bersama tamu-tamu aku yang sudah hadir, yang ahli di bidangnya masing-masing. Sudah kedatangan Bapak Ustadz Ali Nurdin dari Cari Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz Ali. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mic-nya dong Pak. Nanti yang di rumah nggak kedengeran Bapak Siap. ngomong apa. Siap. Gimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bapak udah vaksin? Alhamdulillah sudah. Oh sudah? Sudah, Belum lama dua-duanya. ini ya? Iya. Oh sudah divaksin duluan nih Iya. Pak Ustadznya. Dan kita juga nanti akan ngobrol dari seorang dokter. Ini merupakan beliau yang satu ini merupakan dokter umum dari mitra Halodoc ya. Buat kamu yang belum tahu, Halodoc ini merupakan aplikasi yang memudahkan kita mendapatkan berbagai layanan kesehatan ya kan. Dan ini kalau misalnya kamu pengen curhat-curhat bersama dokter, bisa cari chat dokter di situ. Ada juga toko kesehatan. Dan kalau misalnya pengen bikin janji untuk tes COVID-19 bisa di sini, dan juga melakukan vaksinasi serta layanan kesehatan lainnya ada di Halodoc. Nah kita sudah kedatangan salah satu mitranya nih, ada Dokter Alfi. Assalamualaikum Dokter Alfi. Waalaikumsalam Mbak Ajeng. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Sudah divaksin? Alhamdulillah sudah. Yang kedua kali? Sudah yang kedua. Aku doang yang belum. Kan dokter kan tenaga. Oh iya benar. Yang pertama. Garda terdepan, luar biasa. Boleh yang di rumah kasih tepuk tangan untuk dokter Alwal. Karena kan kita sekarang apa-apa online ya dok ya, Ya, Pak betul. Ustadz ya. Memang program vaksinasi yang dijalankan pemerintah nih seakan-akan menjadi sebuah solusi di tengah pandemi untuk kita yang ingin beraktivitas kembali. Karena jujur kemarin pandemi semuanya stop, bikin kita aduh rungsing ya Pak, di rumah nggak kemana-mana, bingung. Rungsing itu apa ya Mbak? Rungsing tuh uring-uringan. Oh. Uring-uringan tuh gelisah gitu loh Oh, Pak, iya, ya iya, kan, iya, gelisah iya. nggak kemana-mana. Iya, iya. Tapi aku pengen tanya ke Pak Ustadz Ali dulu ya dok ya. Boleh. Sebenarnya vaksinasi bisa nggak sih membatalkan puasa Pak? Baik. Kita mulai dari definisi dulu ya. Mhm. Puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan Mhm. sejak fajar subuh sampai maghrib, semata-mata mengharap ridha Allah. Itu namanya puasa. Ya. Jadi ada 4 unsur. Satu, menahan diri. Yang kedua, dari yang membatalkan. Yang ketiga, waktunya dari fajar sampai maghrib. Yang keempat, niatnya untuk mengharap ridha Allah.
Jadi kalau ada orang yang nggak makan dan nggak minum seharian, tujuannya supaya badannya langsing, itu bukan puasa. Itu namanya diet. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita fokus yang membatalkan ini apa saja. Secara umum dari segi fikih yang membatalkan itu adalah makan, minum, dan yang sejenisnya, termasuk gitu Mbak. Itu kan sejenisnya toh. Oksigen. Nah, kira-kira gitu loh. Ini loh Mbak. Nah, itu loh maksudnya itu. Menghirup ya. Nah, kira-kira gitu. Dan kemudian apa? Berhubungan suami istri. Itu secara fikih itu yang membatalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, vaksin ini membatalkan enggak gitu. Nah, kita sudah mendapatkan keterangan resmi dari MUI kita ya, bahwa vaksin tidak membatalkan puasa. Alasannya apa? Karena itu bukan dari dua hal. Yang pertama dari sisi masuknya pun tidak melalui proses yang kita disebutnya seperti umumnya orang makan minum. Kan itu nanti dokter Alfi bisa membantu kita untuk menjelaskan. Kalau yang alasan dijelaskan MUI itu kan karena itu injeksinya nyuntiknya kan ke otot ya, istilahnya itu apa kira-kira itu nanti itu. Nah, yang keduanya ini kan memang bukan sebagai pengganti nutrisi itu Mbak Ajeng. Berbeda dengan sama-sama dimasukin tapi infus kan ganti nutrisi. Nah, itu tidak boleh. Oh, berarti kalau yang diinfus untuk mengganti nutrisi itu batal? Kan itu kan mengganti nutrisi makanan toh. Makanya orang sakit kenapa nggak makan nggak minum kok tetap kenyang, diinfus. Nah, itu tidak boleh. Untuk minta suatu vitamin, ya tidak boleh gitu loh. Puasa untuk vitamin. Biar penampilan Pak. Kira-kira. Itu contoh yang kira-kira ini sama dengan misalnya posisi vaksin sama dengan tetes obat mata, tetes obat telinga kalau sakit, maka itu semuanya dinilai oleh para ulama tidak membatalkan puasa. Nah, kalau konteksnya kita balik nih Pak, kalau misalnya nggak mau divaksin, dosa nggak Pak? Kalau tentu dalam agama kita itu bukan sekedar perbuatannya ya Mbak, tapi pada aspek niatnya. Tuh, niatnya nggak mau divaksin itu apa? Kalau niatnya itu untuk karena mohon maaf suudzon, curigation, takutnya ini itu ya. itu. Nah, gitu kan, nggak percaya dengan yang berkompeten dalam hal ini adalah dokter dan pemerintah, maka nggak boleh. Itu namanya nggak mau bareng-bareng baik. Betul. Hanya SPD. Apa tuh Pak? Sampai naik dewi, enggak boleh, kira-kira itu ya. Itu enggak benar itu Mbak ya. Yang kedua, kalau kemudian memang enggak mau divaksinnya itu secara medis dijelaskan bahwa setelah diperiksa misalnya gula darahnya, setelah diperiksa tensinya, terus ada macam-macam penyakit penyerta ya, akhirnya belum memungkinkan divaksin, ya enggak apa-apa Mbak, memang itu rekomendasi dari ahlinya. Jadi alasan kalau orang tidak mau divaksin, bagaimana menurut agama? Nah, tergantung niatnya apa dan tergantung objektif alasannya seperti apa. Itu yang kemudian akan menjadikan hukumnya apa. Begitu Mbak Ajeng. Berarti nggak bisa plek ketiplek. Nah, tidak bisa. Wah, nggak boleh nih, haram gitu. Tidak bisa pokoknya. Iya, nggak bisa pokoknya. Dilihat satu persatu. Tergantung nawaitu. Nah, niatnya seperti apa. Kalau puasa pinter ya. Kalau puasa kan kita puasa. Oh iya, terus. Soal puasa kebikin darah semakin mengalir dengan lancar ke otak. Amin. Nah, tapi aku pengen ke Dokter Alfi nih. Sebenarnya kalau pengen vaksinasi, syaratnya apa aja sih Dok? Tadi kan Pak Ustadz mulai dengan definisi puasa ya. Saya mulai dengan definisi vaksin. Cakep, ini benar. Kayak nggak mau kalah ya Pak ya. Aku habis ini definisi apa nggak ada. Oke, jadi vaksin itu adalah produk biologi yang berisi patogen berupa mikroorganisme yang sudah diolah sedemikian rupa. Jadi saat dimasukkan ke dalam tubuh kita akan merangsang dan menimbulkan sistem pertahanan tubuh spesifik terhadap penyakit tersebut. Kita mungkin waktu sekolah pernah belajar vaksin tuh ada yang dilemahkan, ada yang dimatikan badan si virusnya itu. Jadi itu semua yang kita tahu vaksin. Nah, vaksinasi itu adalah prosesnya di dalam tubuh kita saat antibodi itu terbentuk sehingga pada saat si virus itu masuk ke dalam tubuh kita sedangkan antibodi kita udah ada, setidaknya dia bisa kebal pertama atau bisa kena penyakit itu tapi gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan orang lain. Jadi pertanyaannya adalah, maksudnya dengan orang lain itu yang tidak divaksin ya, yang belum divaksin. Jadi misalnya udah divaksin COVID nih, misalnya nih ya, bisa kena COVID nggak? Tentu bisa. Tapi gejalanya tidak seberat dengan orang yang belum pernah terkena COVID atau belum pernah divaksin COVID-19.
jadi gejalanya ringan gitu. Jadi setidaknya kita sudah punya pertahanan utamanya dulu nih gitu. Tamengnya udah terbentuk. Basicnya atau kerangkanya gitu. Tadi pertanyaannya itu ya apa namanya? Syaratnya syarat ya. Vaksinasi. Nah, syarat yang pertama itu sebenarnya mayoritas sama dengan vaksin biasa ya. Jadi tidak boleh sakit. Jadi kalau misalnya lagi sakit itu nggak boleh divaksin. That's why kenapa pada saat kita mau vaksin, petugas medis di depan, di meja depan itu akan menanyakan sedang sakit atau tidak. Kalau sakit hati? Nah, itu beda. Oh, beda. Itu urusannya nanti sama Pak Ali kita curhatnya. Dia langsung dirujuk kayaknya ke Pak Ali ya. Ya, jadi akan di screening dulu lagi sakit nggak, lagi demam atau tidak. Terus benar Pak, tadi penyakit penyerta atau komorbid bahasa medisnya itu nggak boleh. Jadi pasti ditensi dulu. Kalau tensinya tinggi, punya diabetes atau gula darah yang tidak terkontrol, itu pasti langsung termasuk kriteria exclude. Jadi tidak bisa masuk vaksin, tidak bisa divaksin. Jadi harus distabilin dulu, harus dikonsultasikan dulu ke dokter, tensinya distabilin dulu, gula darah distabilin dulu. Ketiga, dia nggak boleh punya penyakit autoimun. Autoimun apa sih? Penyakit autoimun tuh ya berarti dia memiliki suatu autoimunnya itu menyerang badan dia sendiri. Gitu, jadi itu nggak boleh. Nah, taunya autoimun dari mana? Biasanya sudah ada dari kecil tuh merah-merah atau nggak kuat dengan sinar matahari, itu salah satu contoh-contoh autoimun. Ketiga, ibu hamil dan menyusui itu saat ini belum boleh. Yang berikutnya adalah sebenarnya target vaksin itu adalah usia di atas 18 tahun ya. Jadi di bawah 18 tahun itu masih belum kriteria masuk ke vaksin. Mungkin kedepannya nanti akan divaksin ya. Jadi yang pertama adalah tidak boleh sakit dan tidak punya penyakit penyerta. Nah, sekarang kan kita lagi puasa nih Dok, dan proses vaksinasi pun masih terus dilakukan sama pemerintah gitu ya. Apalagi kemarin juga belum lama yang lansia juga dianjurkan untuk melakukan vaksinasi gitu. Nah, akan ngefek nggak sih ke tubuh secara kita kan lagi puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, terus divaksin, apakah ada impact-nya nanti ke depannya untuk kesehatan? Jadi gini, ada suatu kondisi namanya KIPI, kejadian pasca imunisasi. KIPI itu apa aja sih gejalanya? Demam, meriang, nyeri badan. Ingat nggak waktu kita pernah divaksin kita pernah meriang, kita pernah demam ya? Itu adalah KIPI, kejadian pasca imunisasi yang bisa muncul setelah kita vaksin. Toh namanya juga dimasukin virus yang dilemahkan atau yang dimatikan, pasti ada reaksi pertahanan tubuh dong yang keluar. Nah, tapi tidak berpengaruh terhadap puasa. Jadi walaupun nanti ke depannya misal lagi puasa nih terus divaksin terus ada meriang atau misalnya nyeri-nyeri badan, ya itu adalah KIPI dan itu normal dan itu sebenarnya tidak berefek ke puasa, kecuali ini tapi jarang sekali dia ada muntah-muntah hebat yang menyebabkan si orang itu jadi dehidrasi. Itu kan sebenarnya membahayakan tubuh, tapi itu jarang sekali, tapi masih mungkin terjadi pada gejala KIPI karena ada mual muntah tapi tidak hebat biasanya. Tapi kalau misalnya memang si orang tersebut rentan dan gampang refleks muntahnya itu gampang, jadi dia akan muntah-muntah dan tentunya akan membahayakan diri dia. Tapi tidak semua seperti itu. Biasanya sih KIPI ringan ya, kayak meriang, demam, nyeri badan aja sih gitu. Ya, karena kita waktu kecil pas SD pun begitu, once abis suntik vaksin kewajiban pada kala itu ya, pasti ada tuh nggak enak badan, nyeri-nyeri otot. Nah, aku pengen tanya ke Ustadz Ali nih, kalau misalnya setelah vaksinasi, tadi dijelasin juga sama Dokter Alfi itu ada yang namanya KIPI, efek setelah vaksinasi gitu ya. Kaknya apa tadi Dok? Kejadian pasca imunisasi. Itu kan ada efeknya tuh, meriang, terus lemes. Boleh nggak Pak berbuka puasa? Ya, ini sebelum masuk itu ya Mbak ya. Ini pengalaman saya kan sudah 2 kali divaksin ya. Vaksin pertama itu saya tidak tahu apakah ini efek vaksin atau efek yang lain. Karena kan saat itu siang-siang terus makan, habis makan ngantuk gitu loh. Nah ini apakah efek vaksin atau efek makanya kan? Nah iya gitu kan perlu. Nah pas kedua itu agak siang vaksinnya, jam jam 1-an gitu. Itu pagi nggak sarapan. Habis vaksin tuh kok ngilu. Apakah itu efek karena lapar atau karena vaksin? Nah itu kan nggak tahu. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini alhamdulillah kalau kami tidak ada KIPI yang serius ya. Nah kembali ke tadi, kalau ini seseorang sedang berpuasa kemudian setelah divaksin ada KIPI-nya, yang itu menjadikan yang bersangkutan berat untuk melanjutkan ibadah puasanya, mungkin karena gejalanya sedikit berat, apakah dia seperti Dokter Alfi sampaikan ya muntah misalnya gitu, maka boleh membatalkan, tidak masalah. Itu berarti bisa masuk kategori orang yang sedang dalam keadaan sakit. Atau sedang dalam keadaan berat mengerjakan itu. Tapi kalau gejalanya ringan saja, kita ngukur diri, ini saya mampu lah gitu ya. Ya sebaiknya tetap melanjutkan puasa, jangan mudah-mudah untuk membatalkan.
Termasuk misalnya kalau di ayat-ayatnya itu kan dikatakan hanya wa mangkana minkum maridhon, barang siapa yang sakit. Memang tidak disebutkan sakitnya apa gitu kan. Tapi kan itu ada keterangan tafsirnya sakit yang kalau mengerjakan puasa akan menunda kesembuhan dan akan berat dikerjakannya, maka boleh tidak puasa. Tapi kalau sakitnya nggak ada hubungannya dengan puasa, misalnya kamu kok nggak puasa tuh, aku sakit apa? Panu, ya kan nggak ada hubungannya. Gitu. Ya tetap sebaiknya tetap ibadah puasa. Kira-kira gitu Mbak Ajeng gitu. Jadi kembalinya kepada jenis sakitnya itu dan kondisi yang bersangkutan ketika sakit. Begitu. Sama satu lagi, niat ya. nawaitu. Benar. Niatnya. Kalau emang niatnya mau buka, udah males puasa, dijadiin deh tuh alasan. Kebetulan nih kipi gitu kan. Iya, aduh meriang abis vaksin buka kali ya. Nah, itu mah meriang lapar kayaknya. Aduh. Nah, ini mungkin buat teman-teman di rumah juga ada yang lagi dapat antrian vaksinasi di tengah bulan puasa ini, ada tips nggak dari Dokter Alfi? Gimana untuk selalu menjaga kesehatan di tengah puasa, apalagi mau vaksinasi, apa aja yang harus dipersiapkan? Karena mengingat ada kemungkinan KIPI itu akan muncul kan? Berarti ini konteksnya selama berpuasa ya? Iya. Oke, tentunya yang pertama itu tentu kita nggak boleh nge-skip sahur, itu udah pasti. Kedua, saat sahur ataupun saat berbuka puasa harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Contohnya tadi kan protein, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, antioksidan, kemudian multivitamin juga itu penting. Jadi itu sebagai pelengkap ya. Jadi saat setelah vaksin kemudian kita buka puasa atau saat sahur, itu sebenarnya vitamin diperlukan untuk tubuh kita untuk merecovery tubuh kita. Bisa diminum sebelum tidur pada saat malam hari. Jadi tipsnya itu adalah yaitu kita tingkatkan daya tahan tubuh. Jangan lupa minum air putih juga yang banyak. Cukup 8 liter minimal dengan format 2-4-2, 2 gelas pada saat sahur, 4 gelas saat berbuka, dan 2 gelas sebelum tidur malam, dan istirahat yang cukup. Wah, itu dia teman-teman yang lagi di rumah, yang lagi mendengarkan tips dari Dokter Alfi dan juga dari Pak Ustadz Ali Nurdin di hari ini ya. Semoga bermanfaat, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat meskipun kita lagi puasa di tengah pandemi. Bukan berarti kita jadi lemes-lemesan, terus tuh lemes dijadikan alasan untuk berbuka puasa. Ingat, balik lagi ke nawaitu alias ke niat. Benar ya Pak Ali ya. Pak Ali Nurdin, terima kasih banyak untuk hari ini. Pak Dokter Alfi juga terima kasih banyak. Semoga lancar ibadah puasanya, sehat-sehat terus, dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu di situasi yang lebih baik lagi. Amin. Dan buat teman-teman, semoga lancar ya puasanya sampai nanti Idul Fitri, Lebaran. Ingat, buka puasa makannya dikontrol, itu yang paling penting. Kalau gitu jangan sampai kelewatan episode-episode lain karena masih banyak topik-topik seru dan menarik yang bisa kamu tonton. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Ajeng Dinanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.